Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para pendengar setia yang berbahagia, bersama kami tabarruk tanya jawab bareng Abi yuk. Ya, tentunya tontonan menjadi tuntunan di acara kami, menjadikan ilmu semakin luas sehingga hati kita menjadi luwes. Seperti sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, bahwasanya tuntunan menuntut kita agar senantiasa menanamkan iman yang kuat, akidah yang mantap, serta keterampilan yang cakap. Sebelumnya kita sapa dulu guru kita bersama. Assalamualaikum Abi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Abi kelihatannya makin sehat dari puasa pertama sampai sekarang. Puasa mungkin udah melewati malam 17. Tentunya Abi setiap malam jadwal padat terus Bi ya. Insyaallah. Insyaallah luar biasa. Belum yang imam taraweh, mengajar santri, makanya badannya makin sehat Abi. Amin Makin berkah ya Allah. dunia. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebaran semakin dekat, buktinya ini di belakang saya udah semakin banyak kardus-kardus, yaitu THR. Ini luar biasa. Tentunya Abi juga menyiapkan untuk kita semua. Pasti kita menyambutnya dengan bahagia, ikhlas, ridho, girang. Pasti kita menerimanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, masih tentang kequranan. Karena melihat di tengah-tengah masyarakat ini banyak yang menanyakan tentang Quran dan juga ingin tahu bagaimana Al-Quran itu semakin mendalam. Ternyata begitu luas ilmu Allah ya, bahwasanya kita disuruh untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Sebab khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Baik Abi, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Abi. Assalamualaikum Abi, bagaimana jika membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya Abi? Dari mana tuh Ulil pertanyaannya? Ini dari Ahmad Fudoli Abi. Fudoli, di mana tuh? Ini di Tangerang, Batu Ceper. Oh, Batu Ceper. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudara Muhammad Fudoli yang beralamat di Batu Ceper, bahwa sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran. Menurut perspektif ulama usul fikih, mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizul munazzal. Kalamullah al-mu'jizul munazzal. Artinya kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat. Kepada siapa? Kepada ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kemudian al-maktubu fil masahib, yang ditulis dalam sebuah mushaf. Kemudian al-manqulu ilaina bitawatur, artinya yang diriwayatkan kepada kita dengan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya dari Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada orang banyak, dan orang banyak lagi menyampaikan kepada orang banyak, orang banyak lagi menyampaikan kepada orang banyak, dan mustahil mereka yang banyak itu sepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir, diturunkan secara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatih, itu ulin, dan dibacanya merupakan ibadah. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah al-muta'abbadu bitilawatih. Membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Al-mabdu'u bisuratil Fatihah, yang dimulai dan Al-Quran itu adalah dengan surat Al-Fatihah awalnya. Al-makhtumu bisuratin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi kalau Abi katakan bahwa pengertian daripada Al-Quran itu adalah suatu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, yang ditulis dalam sebuah mushaf dan diturunkan secara mutawatir. Mutawatir tadi sudah jelaskan ya. Kemudian membacanya merupakan satu ibadah. Jadi pertanyaan itu saya ulang, bagaimana kalau orang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya? Nah, saya jawab bahwa ketika orang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, dia baca, tapi dia bacanya secara benar.
Benar di sini sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan ahkamul mad wal qasr. Hukum-hukum madnya dia baca sesuai dengan panjangnya, pendeknya sesuai dengan dia baca pendek, dan dia sesuai dengan waqaf ibtida'nya. Tepat dia waqaf ibtida'nya. Mungkin dia belajar dari guru-gurunya dan dia tidak memahami sebenarnya waqaf ibtida', tapi ternyata dia baca benar. Dia nggak ngerti maknanya karena dia belajar dari gurunya seperti itu, dia baca seperti itu sesuai dengan arahan gurunya, maka dia nggak ngerti maknanya. Maka itu sudah tergolong al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya merupakan satu ibadah. Berbeda ketika mereka membaca Al-Quran itu dengan dengan makna yang dia tahu, maknanya tahu, artinya tahu, itu lebih bagus lagi ulin. Lebih bagus dan pahalanya berbeda tentunya dengan orang yang hanya membaca tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu merenungi maknanya, tidak tahu terjemahnya, dia baca saja. Nah itu tetap mendapatkan al-muta'abbadu bitilawati, dipandang pahala oleh Allah SWT bagi yang membacanya meskipun dia tidak tahu maknanya, artinya, begitu. Dan ini pernah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Siapa yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah, ya, falahu hasanatun, maka baginya. Jadi man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran ulin, ya, falahu hasanatun, maka dia memperoleh satu kebajikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, sedangkan satu kebajikan Allah balas dengan 10 kebajikan. Nabi melanjutkan hadis itu, qul la aqulu lakum alif lam mim harfun. Mestinya dia baca, Nabi katakan, aku tidak berkata kepada kamu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata kepadamu alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau satu huruf dibalas 10 kebajikan. Kalau 3 huruf dengan hitungan matematik 30 kebajikan. Bagaimana ketika orang membaca Al-Quran huruf per huruf, kalimat per kalimat, sehingga akan merangkai beberapa huruf, beberapa kalimat, itu bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kalau kita bicara hitungan matematik, ya, 1 dibalas 10, berarti kalau 2 20, kalau 3 30. Bagaimana kalau orang baca Quran di bulan Ramadan? Tentunya akan dilipat gandakan, dikasih bonus yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau membaca Al-Quran meskipun dia tidak tahu makna atau terjemah daripada Al-Quran yang dia baca. Tetapi jangan sampai di situ ulin. Kalau kita mungkin dalam tahap orang awam hanya membaca, misalnya membaca tapi dia tidak tahu maknanya, dia baca saja sesuai dengan dia belajar kepada gurunya. Tapi kalau orang itu terus belajar dan belajar, dia belajar tentang nahwu, dia belajar sorofnya, dia belajar mufradat bahasa Arabnya, dia belajar kalimat-kalimat dalam bahasa Arabnya, maka lama-lama dia akan mampu menerjemahkan. Ketika dia membaca Al-Quran dengan terjemahnya, kemudian dia pahami maknanya, maka nilainya, pahalanya akan semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ulin. Jadi perlu saya tambahkan lagi, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 275. Di sana waqala Aliun radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata beliau, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah, dan dia sambil berdiri dalam salat. Dia baca Quran tapi dia sambil berdiri dalam salat, maka kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Maka bagi orang yang membaca Al-Qur'an sambil berdiri dalam salat, maka dia memperoleh satu huruf
dibalas 100 kebajikan. Enak kan ulin? Iya, Luar biasa. Berdiri, Allahu Akbar, berdiri kan? Nah, satu huruf dibalas 100 kebajikan. Dan kata Sayyidina Ali mengatakan, "Waman qara'ahu wa huwa jalisun fi shalah." Barang siapa dan siapa orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk di dalam salat, maka falahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Maka bagi orang yang baca Al-Quran sambil duduk di dalam sholat, maka memperoleh satu huruf dibalas 50 kebaikan. Misalnya buat orang yang kakinya asam urat. Ya, asam urat, Stroke, ya, stroke, atau mungkin emang udah tua nggak kuat diri. Kalau diri itu udah gemeteran gitu kan Ulin, itu bisa juga seperti itu. Nah, ada lagi tambahan Ulin, hadisnya. Waman qara'ahu fi ghairi sholatin. Siapa orang yang membaca Al-Quran fi ghairi sholatin, di luar sholat, wa huwa ala wudu'in, tapi punya wudu. Di luar sholat dia baca Quran, kayak kita nih di luar sholat kita baca Quran tapi kita punya wudu, maka bagi orang tersebut kana lahu fa khamsun wa ishruna hasanatan, dia akan diperoleh, dia akan memperoleh bagi yang membaca itu satu huruf dibalas 25 kebajikan. Fa khamsun wa ishruna hasanatan, 25 kebajikan. Jadi kalau kita baca Quran kita wudu nih, itu pahalanya besar Ulin. 25, satu huruf dibalas 25 kebajikan. Begitu luar biasa. Nah, ada lagi Ulin. Ada lagi, satu lagi Ulin. Waman qara'ahu ala ghairi wudu'in. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an tanpa berwudu, enggak punya wudu. Tapi dia misalnya di mobil, lagi batal kan, enggak punya wudu, tapi dia daripada dia ngobrol enggak karuan, dia baca Quran di handphone, atau mungkin dia baca Quran di handphone Androidnya ada Quran tuh. Dia baca Quran. Atau mungkin orang yang hafal Quran pengen ngulang, pengen nakrir, tapi gitu, dia nggak punya wudu. Nah, seperti itu, dia nggak punya wudu. Maka kata Sayyidina Ali, fa asyru hasanatin, dia memperoleh satu huruf 10 kebaikan. Itulah Ulin yang dikatakan Sayyidina Ali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengutip perkataan Sayyidina Ali. Demikian Ulin. Jadi luar biasa teman-teman. Tenang aja, Muhammad Fudoli dari Batu Ceper, Tangerang. Jadi kalau kita nggak tahu maknanya dalam baca Al-Quran, tadi Abi bilang al-muta'abbadu bitilawati, membacanya aja itu ibadah walaupun nggak tahu maknanya. Beda sama baca koran pagi-pagi sambil ngopi baca koran, nilainya beda jauh kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Salat tadi mi'atu hasanatin, 100 kebajikan. Kalau salatnya diri, kalau salatnya duduk, ya biasanya nenek-nenek udah yang pakai press kermuru di lehernya itu udah duduk setruk ya, udah kencing manis dan sebagainya. Itu berapa tadi? 50 kebajikan kalau sholatnya duduk. Di luar sholat ada lagi pahalanya, jadi luar biasa. Apalagi Yasin, Bang Fudoli, Yasin tuh ulama berpendapat, saya pernah dengar ada 3.000 huruf. 3.000 dikali itu udah berapa pahala kita. Kalau nggak percaya hitung atu-atu sendiri, itu surat Yasin luar biasa itu hurufnya ya. Daripada ngitung capek, ya udah percaya aja dah. Ya, alhamdulillah itu satu pertanyaan tapi sangat memuaskan dan sangat jelas. Abi membacakan hadis, diterjemahkan kata per kata juga dijelaskan. Jadi al-muta'abbadu bitilawati, membacanya aja itu ibadah. Terima kasih Abi, mudah-mudahan Abi sehat walafiat. Semoga hajat-hajat Abi juga dipermudah dan ditercapai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada para pendengar setia yang berbahagia. Mudah-mudahan kita istiqomah dan ibadah puasa kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.